Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berada di rumah. Malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita dengan menaikkan pujian Ada Satu Sobatku. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada malam hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah anugerah yang tak terhingga ya Bapak. Terima kasih untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan kami mau menyerahkan waktu persekutuan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Bapa Sorgawi. Betapa
yang selalu mempunyai rencana yang terindah buat kita semua. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian untuk mengantar renungan firman Tuhan ini. Lingkupiku. Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi malam hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita sudah sampai pada Ayub pasal 3 ayat 20 hingga 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti roti adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah kita melihat games ini? Ya, ini namanya games Trust and Fall, di mana seseorang
diperhadapkan dengan satu masalah, dia harus menjatuhkan diri ke belakang, sementara teman-temannya akan menatang dia, akan menerima tubuhnya, begitu ya. Nah, bermacam-macam sebetulnya pergolakan di dalam hati orang yang akan menjatuhkan badannya ini, tubuhnya kepada teman-temannya. Dia percaya atau tidak gitu ya. Apalagi kalau dilihat temannya banyak yang iseng gitu ya, yang suka iseng. Wah, kayaknya mulai deg-degan begitu ya. Nah, mungkin karena temannya banyak ya, yang iseng 1-2 ya oke lah, pasti ketangkep lah badanku begitu ya. Bagaimana dengan kalau yang menerima cuma seorang? Wah, ini sangat mengkhawatirkan lagi ya, apalagi teman kita ini suka bercanda misalnya. Kadang-kadang kita sulit untuk mempercayakan tubuh kita, menjatuhkan ke belakang. Tapi inilah yang disebut games trust and fall. Nah, ada sedikit video singkat yang kadang-kadang gak percaya sama temannya, ya inilah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub juga mengalami yang seperti ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia belum mampu memahami maksud Allah di dalam kehidupannya. Sehingga Ayub berpikir bahwa Allah memberikan kehidupan, tetapi dia ingin membuang kehidupan itu. Allah memberikan kehidupan, tapi dia ingin membuang. Sudah dibuang sajalah. Percuma Allah memberikan kehidupan. Mengapa demikian? Karena bagi Ayub, hidup kalau menderita itu adalah sia-sia. Ayat 20 dia katakan, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Buat apa? Itu kesia-siaan, percuma. Terang atau hidup, semangat hidup tapi diberikan pada mereka yang menderita. Sehingga ayat 22 dia katakan bahwa yang bersuka cita, yang bersorak-sorai adalah orang yang menemukan kubur. Jadi mati itu lebih baik. Jikalau demikian berarti menderita, hidup menderita itu adalah sia-sia. Kenapa Ayub berpendapat demikian? Karena memang dia mengalami suatu penyakit yang tidak tahu dia kapan membaiknya, gitu ya. Dia tidak tahu kapan jadi baik ini penyakit. Kalau kita membeli obat, diobatin bisa jadi baik, muncul semangat, gitu ya. Nah, Ayub juga tidak tahu apa penyebab dari penyakit yang dia derita. Dia tidak tahu kapan penyakit itu berakhir. Bahkan gara-gara penyakit ini dia diasingkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah keputusasaan yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kalau penyakit diobatin gak sembuh-sembuh, bukan makin sembuh tetapi makin parah. Sehingga tidak heran mulai dia kehilangan harapan. Nah, tapi kalau kita mempunyai penyakit lalu kita obatin dan sembuh, muncul satu pengharapan. Sehingga obat semahal apapun kita akan tebus, kita akan beli karena ada kebaikan. Tetapi yang dialami oleh Ayub tidak membaik. Nah, Bapak Ibu, maka Ayub menjadi putus harapan. Sehingga tidak heran pada ayat yang pertama dia mengutuki hari kelahirannya. Lalu pada ayat 25-26 dia penuh kecemasan, penuh ketakutan, kegelisahan, tidak tentram, gak bisa tidur, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah sebabnya dia ingin membuang kehidupan, percuma kehidupan yang Allah berikan. Padahal apakah benar Allah memberikan kehidupan yang sia-sia yang harusnya dibuang oleh umatnya? Sebetulnya Tuhan sedang melatih Ayub untuk menggunakan imannya di tengah ketidakjelasan dan di tengah dia tidak bisa melihat jalan keluar. Allah sedang melatih Ayub untuk menggunakan imannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu kemarin juga saya pribadi juga sedang dilatih oleh Tuhan untuk menggunakan iman di tengah ketidakjelasan. Kami dari pos harus swab semuanya. Awal berita itu disampaikan, saya nomor 1 katakan saya tidak mau, gitu ya. Saya juga bilang
Pak Yusak juga enggak usah. Itu spontan keluar seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau swabnya tidak takut, ya, tetapi hasilnya itu yang kami takutkan. Kalau sampai ternyata positif atau ada rekayasa dalam tanda kutip jadi positif, dampaknya besar. Karena perumahan kami di Poris, gitu ya. Berarti daerah Poris sekitar kami akan mulai bertimbul masalah. Ada anak kami yang masih mondar-mandir ke gerejanya juga pasti kena juga. Aduh Bapak Ibu, itu yang menjadi pergumulan. Tetapi seiring waktu saya bergumul bersama Tuhan. Dan saya diingatkan khotbah saya sendiri tentang Yakub yang bergumul. Dan dia mempunyai banyak strategi. Dan Tuhan katakan bahwa percuma itu strategimu. Tuhan sendiri sudah mengatur jalannya. Maka tidak heran satu ayat yang menguatkan saya dan saya akhirnya ambil keputusan, oke, saya ikut swab. Yaitu pada 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Bahwa hidup kami karena percaya bukan karena melihat. Dari ayat itu menguatkan, meneguhkan saya. Khotbah saya kembali meneguhkan saya. Maka saya katakan dalam hati saya katakan saya mau ikut swab. Tapi saya enggak langsung ngomong. Saya mau kasih kejutan pada hari haknya. Mau jalan, Pak Yusak mau jalan, saya katakan saya ikut. Nah, dan memang surprise buat dia gitu ya. Nah Bapak Ibu, Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, dia menyatakan bahwa hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Dan dia ucapkan pada waktu dia hidup di dalam kesulitan. Dia juga di dalam penganiayaan, di dalam penjara. Tapi hidup karena percaya. Itulah yang Tuhan inginkan dilatih. Ayub dilatih oleh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa Ayub ingin membuang kehidupan yang Allah berikan? Karena dia merasa dikepung oleh Allah. Pada ayat 23 dikatakan kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Kata dikepung oleh Allah ini dalam bahasa aslinya oleh Ayub dimaknai dengan negatif. Terkurung atau terpenjara oleh Allah. Sehingga Ayub tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam arti begini Bapak Ibu. Ayub sadar kalau aku berdosa sampai aku menderita seperti ini. Aku ingin membawa korban untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi bagaimana aku membawa korban pengampunan dosa? Seekor domba pun aku gak punya. Untuk membeli seekor domba aku gak mampu. Habis semua kekayaannya. Atau tidak usah domba lah. Dengan burung dara atau burung merpati. Aku gak mampu membelinya. Bagaimana aku bisa memohon pengampunan dosa dari Allah? Jadi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia merasa terkurung oleh Allah. Terpenjara oleh Allah. Oleh sebab itulah dia pengen membuang kehidupan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Padahal dikepung oleh Allah ada sisi positifnya. Posisi positifnya apa? Adalah menyatakan kehadiran Allah yang memberikan kemampuan sebetulnya kepada Ayub untuk menanggung penderitaannya. Seberapa berat penderitaan yang dia tanggung, Tuhan berikan kemampuan. Dan kehadiran Tuhan mengurung dia, memberikan perlindungan. Sehingga iblis tidak menjamah nyawanya. Iblis tidak kebablasan di dalam mencobai dia. Ada perlindungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan engkau, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya ada kehadiran Tuhan yang bersama dengan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 perbandingan. Kalau Ayub di tengah penderitaannya, di tengah kesulitan yang dia hadapi, dia ingin membuang kehidupannya karena dia menderita dan dia beranggapan bahwa penderitaan ini membuat kehidupan itu sia-sia dan dia merasa terpenjara oleh Allah. Tetapi lain dengan Paulus. Paulus ketika mengucapkan di dalam kitab Filipi pasal 1, dia juga berada di dalam penjara. Dia sedang dibelenggu di bawah tanah. Tetapi dia katakan bahwa karena bagiku hidup
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak merasa bahwa kehidupan yang Allah berikan itu patut dibuang, tidak. Tetapi kalau aku hidup bagi Kristus. Maka ayat 22a dikatakan, kan jika aku hidup di dalam dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Selama aku masih diberi hidup itu, walaupun hidup itu harus menderita, aku belajar untuk memberi buah, tetap menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah kehidupan Paulus menjadi teladan bagi kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Kini tiba saatnya kita akan berdoa, memohon beberapa syafaat kita. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang sudah kita rasakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami semua, terhadap keluarga kami, terhadap jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di pos Cengklong. Kami bersyukur dari hari lepas hari Tuhan selalu menyertai kami. Ini adalah semua anugerah yang tak terhingga yang daripada Tuhan. Sehingga kami masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Ini semua menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami dari hari lepas hari ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus menjaga melindungi kami di dalam situasi yang seperti ini. Kami selalu dilanda ketakutan, tetapi kami ingat ada Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai melindungi kami. Kami selalu bersyukur ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita juga mau berdoa untuk jemaat kita, baik di pusat maupun di pos, untuk pertumbuhan imannya, untuk pekerjaannya, untuk kesehatan, dan kita juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat kami, baik yang di pusat maupun yang di pos ya Tuhan. Pada saat ini kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya terus Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, dan terus kami semua ini boleh bertumbuh dan mendapatkan berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat yang sekolah, buat yang usaha, pekerjaannya di tengah pandemik ini ya Tuhan, banyak mengalami kesulitan-kesulitan, baik di dalam pelajaran, baik di dalam pekerjaan. Tetapi kiranya Tuhan mau menolong di dalam setiap kebutuhan hidup jemaat-Mu, baik di pusat maupun di pos ya Bapak. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Juga kesehatan di tengah wabah ini. Biarlah kami mendapatkan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan yang mau melindungi, Tuhan yang mau menaungi jemaat-Mu ini semua ya Bapak. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih ya Bapak. Yang pada saat ini kami anak-anak-Mu, siswa-siswa-Mu ini belajar di rumah masing-masing melalui online, melalui PR-PR yang dikasih oleh guru masing-masing. Tetapi ya Tuhan, itu tidak mengurangi semua ilmu yang diberikan. Biarlah pelajaran-pelajaran ini boleh menambah kepintaran untuk anak-anak ini ya Bapak. Dan biarlah anak-anak ini boleh giat belajar di rumah masing-masing. Dan nanti pada saat
anak-anak ini boleh kembali bersekolah dengan pada normalnya. Mereka boleh mengejar semua pelajaran-pelajaran yang sudah tertinggal dengan belajar di rumah ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk guru-gurunya ya Tuhan. Tuhan berikan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Biarlah mereka diberikan semangat yang luar biasa untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk anak-anak ini. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk negara Indonesia ini. Yuk, mari kita berdoa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami ini. Berkatilah para pemimpin negeri ini ya Tuhan, dari presiden sampai seluruh stafnya, sampai jajaran yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambilkan keputusan-keputusan untuk negeri ini ya Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan di dalam mengatasi pandemi ini ya Bapa, yang sangat berlarut-larut, makan waktu panjang, mempengaruhi ekonomi di negara ini. Kiranya Tuhan terus memberikan inspirasi-inspirasi apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diberikan yang terbaik untuk negara ini ya Bapak. Demikian juga untuk kestabilan ekonomi dan keamanan negara ini, kiranya Tuhan yang menolong. Untuk di tengah-tengah pandemi ini, untuk tim medis yang terus berjuang merawat para pasien yang terkena wabah, biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Lindungilah mereka ya Tuhan yang setiap hari berhadapan dengan virus ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan daya tahan tubuh yang daripada Tuhan, sedang penghiburan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah rangkaian doa dan permohonan kami. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri kebaktian doa kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Sekali lagi kami boleh memuji dan menyembah Engkau, boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman. Dan biarlah firman itu termeterai dalam kehidupan kami. Dan sekarang kalau kami akan melewati malam yang gelap ini, mohon pimpinan dan penyertaan dan berkat Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh melewati malam yang gelap ini dengan selamat. Dan besok boleh kembali dengan tubuh yang sehat dan segar, memasuki hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.